Apa mulai dulu sambutan hari Bapak, sekolah hari Ibu. Jadi ya tujuan pemain itu nalaman itu. Oh sementara pemulai jalan itu pusing sekarang itu karena perjalanan nalan mira saya ke pimpinan lu tangan nalan. Jadi dari pemulai mereka. Saya mereka tuh bes. Dan tukang bapak-bapak bersama bapak main di teh. Sudah lah bapak-bapak. Nah, komen aku TV, aku marah aku lagi TV, nanti aku teh bapak-bapak. Jadi salam abungi, salam makarin, atau kita minta selanasan. Sudah ada di sini. Selamat hari Ibu dan selamat hari Bapak kepada semua. Hari yang begitu istimewa, hari yang begitu indah buat kita semua yang bergelar Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak ini adalah sangat istimewa. Dia adalah hari yang sangat-sangat indah dan dia adalah panggilan yang begitu istimewa dalam apabila kita menjadi dan bergelar seorang ibu dan seorang bapak. Amin. Memandangkan saya pahamkan sebentar nanti kamu masih ada acara lain. Memandangkan esok ada hari perkawinan di Dewan Balai Raya Nambazan kalau tidak silap. Nambazan namanya. Jadi masa untuk kita datang ke hadirat Tuhan sebelum kita mendengarkan renungan singkat firman Tuhan pada petang hari ini. Mari saya ajak kita terlebih dahulu tunduk kepala dan berdoa. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Hello suami, kamu yang menyelamatkan tubuh ya. Jadi contoh yang terutama berada di mana kira-kiranya? Berada pada suami. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lagi besar dia punya tanggung jawab. Sebagai suami istri yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk istri. Selalunya kalau masa bercinta dipegang-pegang tangan kekasihnya berjalan di Megalom ataupun di sana Imago. Selepas kawin 1-2 bulan masih oke lagi, masih manis-manisnya. Selepas 1 tahun habis manisnya, tinggal madunya. Jadi kalau berjalan sama-sama di donggongon, suaminya di depan, istrinya di belakang angkut anak. Adakah di sini bapak begitu? Kalau ada sila bertobat, minta maaf saya tegas sedikit. Sebab ini firman Tuhan, tetap firman Tuhan. Mengasihi istri itu sangat penting. Bagaimana istri boleh tunduk kepada para suami kalau tidak menghargai istri? Istri itu adalah, dari mana dia berasal? Halo para bapak-bapak, dari mana istrimu? Dari tulang rusukmu yang diambil. Jadi pada waktu dia dari tulang rusukmu, dia dijaga bagus-bagus, bukan ditindang-tindang, bukan ditolak-tolak kepalanya, bukan diselingkuhi, bukan dikasih sakit-sakit.
Masa dia dilahirkan oleh ibu bapaknya, dia dibesarkan baik-baik. Macam kita lah ini kan, seorang ibu, kita kasih besar anak kita bagus-bagus. Kita tidak mau itu anak kita satu masa nanti disakiti. Jadi tidak mungkin kamu sebagai seorang bapak menyakiti istri kamu. Hormati, hargai istri kamu. Ketika saya bercinta dengan suami saya, terus terang, persoalan saya ketika saya bercinta dengan dia, sampai satu orang jemaat pun tidak tahu kami sedang bercinta. Sebab tidak pernah dia bawa saya jalan. Saya persoalan waktu itu, agak-agaknya kalau saya kawin dengan dia nanti ini bagaimana ya? Sebab tidak pernah dia bawa saya jalan. Astagfirullah. Aduh, tapi berserah kepada Tuhan. Ketika diumumkan kami mau bertunang, itu mudah-mudah begini. Kamu bila dia orang pengkawan itu. Sebab kami jaga, kami punya cara hidup masa itu. Ketika sudah kawin, baru dia betul-betul ambil berat perhatikan kepada saya. Dia balik daripada kerja. Kadang-kalanya kalau mama-mama ini sudah penat di rumah kan, sibuk sepanjang hari, dia sudah bilang hai kalau 1 tahun, mas baru 1 tahun kawin, masih ada lagi hainya kalau pulang kerja. Anak sudah besar-besar, sudah penat dari pagi, dari jam 4 pagi lah mama-mama bangun kan, masak bekal macam saya lah. Begini, ayamnya dulu. Harap-harap ada bapak-bapak di situ begini. Ayamnya dulu, istrinya tunggu, bapaknya sudah pulang ke belum, tidak datang, rupanya di kandang ayam. Iya begitu. Suami saya kalau pulang, dia nampak saya punya muka sudah layu. Hai Deng, apa kau buat? Suami satu dalam 1000. Ketika saya belum kawin dengan dia, persoalan apakah dia akan menjaga saya dengan baik. Ketika istrimu sakit, sudah kita nampak itu istri sakit. Aduh sakit-sakit, tidaklah kita dapat pergi tolong dia cuci kain, jemur kain. Tidaklah heran kalau istrinya marah-marah sebab dia sakit dan penat. Itu kerja perempuan, baik itu bukan saya punya kerja. Tapi dalam firman Tuhan bilang menyerahkan diri, bermaksud segala tanggung jawab istri perlu pikul juga. Kita perlu pikul. Model di dalam keluarga yang terutama adalah suami. Tidak heran kalau anak kita belum besar, dia duluan peluk-peluk ayamnya. Sebab ketika anakmu masih kecil, mamanya bilang, Pak, tolong jaga anakmu dulu. Kau jaga saja anakmu itu. Tapi ayamnya dipeluk-peluk. Ada bapak-bapak begitu saya nampak. Ayamnya lebih disayang daripada anaknya. Dapat itu ayam jaga kau kalau kau sudah tua? Nanti. Tidak. Yang menjaga hidup kita masa tua kita adalah anak kita. Model yang terutama dalam keluarga adalah suami. Itu anak tolong melurus kakiku. Terlalu begitu. Induk, bapaknya juga mesti mau urut induknya supaya senantiasa sehat. Kalau induknya sudah sakit, apalagi kita dapat buat apa-apa. Kalau bapak-bapak saksikan kamu satu rahasia. Kalau istri sakit, kamu tidak akan dapat tanggung semua beban dalam rumah ini. Kamu tidak dapat masak, cuci kain, jaga anak. Tapi kalau istri, kelebihan seorang istri yang perlu kamu hargai adalah dia boleh masak, dia boleh kemas rumah, dia boleh ambil anak di sekolah, dia boleh kasih bersih rumah, lepas itu dia boleh cari duit lagi. Kamu boleh ambil posisi dia? Tidak mungkin. Jadi hormati dan hargai istri kamu orang. Jangan bilang, apa coba apa kau buat di rumah ini, satu hari kau di rumah ini. Jadi yang kamu punya piring, kamu punya kain, robot yang cuci. Ataupun ada cincin yang dijaga, tolong cuci kain kamu orang di rumah. Enggak ada kan? Jadi kalau penat sudah istrimu, tolong urut belakangnya. Jangan bilang sikit-sikit sejak suami orang. Tidak ada baiknya dalam diri orang itu, sebaik manapun orang itu. Tapi kalau dia ambil suami orang, istri orang, tidak ada kebaikan dalam diri orang itu. Dia hanya membawa perpecahan. Sebab dalam firman Tuhan tidak ada kata untuk mengambil hak orang lain. Dalam firman Tuhan hanya terdapat kasih. Jadi jaga mata kita. Tidak juga kita mau tutup mata kita terhadap orang-orang cantik. Tapi jaga hati, jaga mata, jaga sikap kita. Kalau istri orang janganlah kalau balik-balik pergi tepuk suami orang, sikit-sikit mau tepuk. Kalau orang
istri bapak katok berbahagia lain kan. Jadi firman Tuhan begitu. Menghargai istri itu sangat penting. Apabila kita menghargai istri, otomatis kita sayang kepada anak-anak kita. Ada juga kamu telepon kabinet kamu setiap kali bekerja satu hari ataupun lupa cepat jatuh ingat masih siap tidak siap kerja ini. Petang baru balik itu pun sudah masak kan mamanya. Tidak ada bilang saya sudah balik ini sayang. Sepanjang 1 tahun ini paling lama lah punya soalan. Dalam 1 tahun itu adakah suami istri kasih tahu bininya I love you sayang? Adakah? Jangan ketawa ini macam rasa kelucuan. Tapi ini lumrahnya. Wih, mustahil kamu bercinta ada I love you, sudah kawin tidak ada I love you-nya ya? Adakah? Kita bakal banyak kemalu lah. Begitu. Nampaknya suami yang menghormati istri. Dalam 1 tahun, lah 1 tahun mesti ada cakap I love you, tapi paling bagus setiap hari supaya kasih itu makin dekat. Kalau suami saya cakap itu, kalau saya video call sama dia setiap hari kan, apa kabar? Sebelum saya tutup telepon, cakap I love you, Ling. Dan saya mesti jawab. Walaupun ada menek-menek sedikit sudah naik sudah tumbuh, dia tunggu jawaban. Mana kau jawab saya love you balik? Baik. Selalunya bini-bini pun begitu. Bila berumur mau tua sudah baik ini mama sudah ini. Itu hati pun pandai kasih jawablah balik I love you. Kalau laki mau tidak pandai romantis kasih tahu I love you, ada masa-masa tertentu. Peluklah suamimu I love you, suamiku yang tercinta, terima kasih sebab jaga kami. Sebab mereka adalah pelindung keluarga, mereka adalah menjaga setiap keperluan hidup kita setiap hari. Amin. Saya tidak perlu bacakan firman Tuhan pada petang hari ini. Saya hanya membawa dalam firman Tuhan singkat dan terima kasih dengan firman Tuhan sampai di sini. Mari saja kita berdoa. Ambil kami punya suami, ambil kami punya istri, pegang tangannya kita doa sama-sama. Ini adalah perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Kali saja kamu. Ya, kali sekali. Oh, yang tidak ada ini, tidak ada laki berdiri saja kita sama-sama. Ya, kau pegang tangannya, pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu. Ya, begitulah. Sini pegang bini. Ya, apa mau malu? Ini kan apa hubungan suami istri ini dalam kehidupan yang sebenarnya saling mengasihi. Pegang suamimu, pegang istrimu. Mana? Ada lagi yang mana suaminya yang lain? Oke. Yang lain suaminya tidak hadir ya, tidak apa-apa. Nah, istrinya pergi sana. Istrinya pergi sana. Ada lagi di belakang. Kita ada lagi. Lakinya mana bini? Lakinya ini satu ini. Bantu dia. Woi. Woi, pegang. Mari sini, suaminya ada bini di sini. Kita mau sembahyang sama-sama ya, bukan selalu. Nah ini lagi, mana lakimu panggil? Panggil lo. Panggil lakimu. Jangan malu-malu. Macam mana jadi suami istri kalau sekarang malu sudah? Masing-masing. Ya. Sini kamu sini. Saya tidak mau sembahyang ini kalau belum datang di sini yang memang ada pasangannya ya. Saya tidak mau sembahyang ini, biarlah kita sampai malam-malam. Jangan kayak ibu-ibu di belakang kena. Selamat hari Bapak.
Belum barang papinya. Wah. Ayo. Oke, mari kita menyanyi Selamat Hari Bapak. 1, 2, 3. Selamat Hari Bapak. Selamat Hari. Semua dibeli. 1, 2, 3. Oke, satu orang pegang pisau, semua pegang tangan begini. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Masing-masing bini nak kasih makan. Hei, masing-masing bini kasih makan dengan kue. Oke, nah, itu sudah cukup. Jadi saya mewakili bapak-bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah bersusah-susah payah untuk menyediakan kek dan menyediakan atau membuat party ini untuk memperingati Hari Bapak dan Hari Ibu. Jadi kami sebagai bapak-bapak sangat bersyukur dan berterima kasih banyak kepada ibu-ibu. Terima kasih banyak. Ibu-ibu lagi. Yang tinggal masuk semua kepada yang bergelar ibu-ibu supaya masuk memotong keknya. Jangan ada yang tinggal. Mereng-mereng. Seksi-seksi. Mana semua ibu-ibu? Sudah ada semua? Lagi. Jangan potong. Siapa-siapa ibu-ibu? Masuk semua. Mana semua ibu-ibu? Masuk semua sini ibu-ibu. Kalau yang ada yang pendek. Sini lagi, berdiri di belakang sini. Mana buka? Apa kopi belakang sini ada lagi? Ada lagi sini. Ya. Pokoknya ibu-ibu mesti mau satu hati sama juga dengan bapak-bapak tadi. Oke, anak-anak diam dulu. Kasih kamu punya mama ambil kesempatan dulu potong kek. Gede dong dah. Oh,